AHA Design. Ini saya nggak tahu namanya siapa, karena submitnya atas nama AHA Design. Menurut saya ini cukup cukup terjadi banyak di Indonesia. Maksudnya banyak proyek perumahan, renderannya mirip kayak gini. Jadi kayak cukup standar lah di Indonesia. Nah, balik lagi kalau kayak gini, harus buka referensi dulu. Tadi saya udah sempat sempat cari dikit, kalau yang siang-siang sebelah tanah kosong, ya kurang lebih kayak gini lah. Ini foto, jadi bukan render. Cuman nggak apa-apa. Lebih baik kita referensi itu foto daripada render. Karena kalau foto, at least kita tahu itu asli. Kalau render belum tentu benar. Kita ngeliat nih, udah jauh banget nih bedanya. Dari segi komposisi ya. Kalau rumah kayak gini mungkin kita bisa turunin sedikit kameranya nih, kayak gini. Kalau kita tarik garis mata manusia nih, nah kalau bisa si ketinggian kamera setinggi mata manusia tuh, kayak gini. Ya ada manusia gitu ya. Nah, kalau kita bisa ambil dari mata manusia, rumahnya ini bakal kelihatan lebih megah gitu. Karena kita jadi kesannya sedikit dongak gitu. Kalau ini kan kita ngambilnya dari atas mata manusia, tritisnya ini, tritis yang ini aja jadi kelihatan rata nih. Ini jadi kelihatan rata. Terus kita nggak bisa ngelihat ini majunya seberapa jauh si box ini nih. Mungkin kalau yang background-nya desain, bisa bayangin. Tapi kalau targetnya orang awam, kayak owner-nya, mungkin dia susah bayanginnya. Sedangkan kalau kita ngambil lebih dari bawah, nanti kelihatan tuh, dia ada depth-nya kan. Ini seberapa dalam, terus kritisnya seberapa panjang. Jadi kalau lebih kayak gini, kita tahu si depth-nya itu berapa dalam. Nih ada kotaknya di sini, ada kedalamannya jadinya. Karena kita ngambilnya lebih dari bawah, sedikit lebih dari bawah dari mata manusia. Oke, dari segi komposisi kurang lebih kayak gitu. Saya crop sedikit aja nggak apa-apa sih. Soalnya kalau kita kasih lihat terlalu banyak di kiri kanannya, kita yang capek sendiri buat detailin kiri kanannya. Jadi secukupnya aja menurut saya. Kita juga bisa pakai focal length yang lebih wide supaya kedalamannya lagi-lagi balik lagi supaya kedalaman rumahnya lebih terlihat kayak gini. Jadi benar-benar jelas ngebentuk perspektif gitu ya. Ada kedalamannya. Kalau dari kelengkapan 3D-nya, ini juga menurut saya masih jauh. Pertama, dari detail jalannya sendiri, kita harus lihat ke foto lagi-lagi. Biasanya kan ada constraint nih kalau di perumahan. Kalau nggak ada pun, pertemuannya nggak langsung kayak gini nih. Mungkin ada got-nya dulu, ada got-nya sedikit gitu ya. Jadi nggak nempel langsung kayak gini. Kalaupun langsung nempel, kasih kotak-kotak sedikit di ujungnya. Kasih sedikit kotak-kotak supaya nggak langsung kelihatan, nggak kelihatan langsung tempelan gitu loh. Jadi kelihatan lebih real dengan effort yang sebenarnya kecil banget. Kita tambahin effort yang lumayan kecil, tapi jadinya jauh lebih bagus. Terus kalau kita bikin roster kayak gini, saya biasanya kasih jarak sekitar 2 mili, 4 mili gitu ya, buat si nat-nat rosternya gitu. Jadi rosternya nggak kelihatan nyambung kayak gini. Kelihatan ada tempelan plesterannya, ada nat-natnya gitu di rosternya. Soalnya kalau kelihatan kayak gini kan jadi kelihatan kurang realistik karena roster ditempel pakai mortar, harusnya ada natnya. Terus sisanya sih masalah preferensi desain aja menurut saya mah. Kayak kotak-kotak lubang angin gini. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu menurut saya masalah preferensi desain aja. Atapnya sih udah oke nih. Cuman tadi, seperti yang tadi aja, tinggal didetailin aja nih, si wungnya didetailin sama si atapnya dikasih tiles. Apa dikasih nut, nut kecil buat cetak betonnya. Itu bisa pakai tekstur, bisa juga 3D, bebas. Yang penting kelihatan, supaya kelihatan lebih real juga. Kalau ini kan hubungnya kelihatannya cuma pakai silinder doang. Detailinnya nggak susah-susah banget. Sebenarnya tinggal download di 3D Warehouse juga bisa. Kalau emang males bikin atau males pakai plugin, ya nggak apa-apa. Ada di 3D Warehouse kok. Tinggal dimiring-miringin, sudut kemiringannya diatur, terus selesai deh jadi. Atapnya jadi jauh lebih real. Terus kita masuk ke texturing sama shader gitu ya. Yang paling mencolok di sini kan aspal ya pastinya, karena di depan mata nih. Kalau bisa langsung pakai tekstur yang bagus aja. Ada kok di kayak textures.com gitu ya, di SketchUp tekstur. Jadi ada yang langsung jadi tuh ukuran teksturnya tuh sepanjang ini, terus ada boncel-boncelnya, ada kayak jalanan kampung gitu loh. Itu bagus sih. Dibandingkan kita pakai tekstur yang tilesnya kecil,
terus kita apply ke bidang yang besar, dan dia jadinya tiling dan gak realistis gitu, karena mungkin tekstur aspal di Indo nggak kayak gini. Si shadernya juga terlalu glossy menurut saya untuk hari yang cukup cerah gitu ya, terik, tapi kayak seakan-akan kayak HPL gitu. HPL kan kayak gini nih pantulannya kalau ada cahaya, nah kan nggak kayak gitu. Jadi harus ditambahin BAM lagi, ditambahin roughness map lagi, basically pakai PBR lah. Kalau pakai textures.com itu udah ada PBR-nya, jadi tinggal dipakai aja semua maps-nya, gampang banget. Sama kayak betonnya, kayak kayunya di sini nih. Ini kayu mungkin karena resolusinya kecil ya, jadi si seratnya nggak kelihatan. Cuman kalau bisa sih seratnya tetap harus kelihatan sedikit ya. Mungkin juga tekstur yang kegedean si unwrap-nya. Ini kayak seratnya kayak gini ya, gede-gede. Kan biasanya tipis-tipis ya. Kalau buat kisi-kisi. Dari segi warna kayu pun saya rasa kurang realistis nih warna kayunya. Ya ini ada kayu juga nih kebetulan. Ini bisa jadi ini pakai apa ya? Pakai conwood kali ya. Itu pakai kayu ulin. Warna kayunya biasa lebih muted kalau buat yang eksterior. Jadi nggak orange terang kayak gini warna kayunya. Tapi lebih ke coklat dia. Lebih disaturate. Nah, terus sama kayak di sini ya, bisa didetailin juga nih arah kayunya. Didetailin aja, gampang kok nih. Caranya gimana kalau pakai SketchUp? Kalau pakai SketchUp ya bikin garis, terus ini diputer kan si teksturnya. Jadi arahnya bener. Soalnya saya rasa ini rendernya pakai SketchUp V-Ray. Jadi mungkin karena pakai SketchUp ya tinggal gitu doang. Sama kayu-kayunya semua ya itu ya. Karena ini kelihatannya kan jadi kayak papan, terus dibolongin papannya. Kan nggak kayak gitu. Ya bener kan emang ada batang kayu yang ini sama batang kayu yang ini gitu. Jadi joinernya bisa dibikin, bukan bikin joiner ya, maksudnya bikin garis terus UV-nya diatur. Untuk batunya sih ya oke lah, not bad tuh. Nah ini juga tiling nih, mungkin tujuannya buat imperfect kali ya, buat imperfection. Tapi karena imperfectionnya terlalu kecil, teksturnya cuma segini doang nih, gede-gede kotaknya. Jadi tiling banget. Jadi lebih baik pakai color, nah terus nanti imperfectionnya digedein, colok ke glossiness atau roughness gitu, atau reflection. Jadi pakai mapping PBR lagi, balik lagi. Jadi imperfectionnya bisa lebih dapat tanpa ngebawa tilingnya. Terus dari segi vegetasi, yuk kita coba lihat referensi lagi nih. Warna vegetasinya tuh kurang lebih kayak gini nih. Ada ketapang juga, ketapang-ketapang. Nah kita coba bandingin ya, sekilas aja udah beda banget nih warna vegetasinya. Jadi kalau kita ngelihat vegetasi yang di depan, vegetasi utama kan menurut saya yang ada di dalam rumah ya, yang jadi fitur dari desainnya nih. Nah kalau menurut saya sih vegetasi ini kelihatannya kayak plastik, jadi kayak nggak ada translusennya, terus warnanya kayak diffuse doang, nggak ada glossiness-nya. Sama ya, ini juga saya kurang tahu sih ini tanaman apaan. Cuman kalau di penglihatan saya kurang realistis dari segi modelingnya juga, dan texturingnya juga. Mungkin bisa pakai yang lebih common kayak Lee Kuan Yew misalnya, yang jatuhnya udah, maksudnya itu common banget dipakai di daerah-daerah tropis, jadi kelihatannya pun realistis dan referensinya ada buat kita contoh. Nah kalau ini tanamannya ini juga modelingnya kurang bagus ya Kambojanya. Mungkin bisa pakai Kamboja yang dari 2G atau Kamboja yang dari Kampung 3D, itu bagus sih, saya juga pakai kok. Dan balik lagi, mungkin bisa pakai PBR nih untuk daunnya. Kalau PBR tuh udah ada albedo, udah ada diffuse, udah ada roughness buat glossiness-nya, sama dia translucent gitu ya. Jadi ada sedikit kuning-kuning gitu loh. Apa namanya? Dia kelihatan nggak kayak plastik gitu, nggak kayak solid, tapi kayak ada bening-beningnya dikit, translucency. Nah, oke. Untuk dari segi modeling teksturnya kayak gitu ya. Lalu untuk dari segi mood, kalau mood sih sebenarnya ini mungkin siang ya. Kalau siang balik lagi sih ke masalah preferensi pribadi ya. Harus ada referensi yang kuat. Kalau referensinya nggak ada, pasti susah bikin moodnya. Jadi paling gampang ya buka Arcdaily, buka Pinterest, ambil kayak gini. Ini day walaupun sedikit mendung, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Supaya kita ada referensi. Jadi kita juga tahu warna aspalnya tuh kayak gimana, warna betonnya nanti bakal jadi kayak gimana, warna kayunya. Jadi kalau dari segi mood, komen saya cuma satu, cari referensi yang bagus, terus ikutin. Dan terakhir dari segi post-production, ini kan beberapa pohon nih di post-pro ya sama dia. Ini saya nggak tahu sih ini 3D atau post-pro ya. Kalaupun 3D sih saya rasa juga kurang bagus.
pemilihan 3D pohonnya sama material pohonnya. Tapi kalau yang ini talasnya kayak di post pro. Nah, mungkin kalau udah pakai 3D sekalian aja kali ya. Jadi kelihatan lebih real, asalkan shadernya bener sama modelnya bagus. Cuman kalaupun pakai post pro, saya sih prefer biasanya saya penuh-penuhin gitu ya. Atau apa, antara saya penuh-penuhin atau saya kosongin aja gitu. Jadi kalau kayak gini kan kelihatan kosong ya. Ya mungkin ditambahin layering di bawahnya dikit gitu, shrubs yang kecil, kayak tanaman pandan atau iris, bisa ditaruh di sini, atau tanaman lili gitu ya. Nah, terus di layer keduanya baru si pandan-pandannya tuh. Pandan atau Calathea lutea atau Harrison,nia apalah yang tropis kan. Karena saya rasa talas tropis juga. Nah, terus kalau udah kayak gini, saya juga nggak yakin belakangnya pinus. Karena gimana ya, kalau pinus kan biasanya di daerah tinggi gitu ya. Kalaupun pinus kayaknya juga nggak kayak gini sih modelingnya. Nah, ini tadi yang saya maksud, tanaman pandan, lili gitu. Ini buat foreground sih udah bagus. Cuman biasanya kalau buat foreground tetap saya layering juga. Jadi udah ada foreground yang penuh kan nih. Udah foreground yang penuh, terus saya tambahin sedikit lagi yang besar gitu. Jadi ada dia makin ngebentuk kedalaman gitu di sini. Ya boleh tambahin di sinilah. Jadi dia sekaligus ngebentuk framing dan membentuk kedalaman gambar. Oke sih, kurang lebih begitu. Ini udah bagus. Tinggal komen-komen sedikit aja tadi. Dan yang paling penting adalah referensi lagi.